Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung di channel YouTube Discovery Arsa. Nah, pada video sebelumnya, khususnya materi kelas 11, saya sudah menjelaskan mengenai pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Portugis dan VOC, seperti Perang Pagri, perlawanan Aceh, serta perlawanan Sultan Agung terhadap VOC, dan masih banyak lagi perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat. Nah, perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada abad ke-20 ini agaknya perbedaan dengan perjuangan sebelumnya, di mana perjuangan pada abad ke-20 ini bangsa Indonesia mencoba untuk membuat strategi baru dalam melakukan perlawanannya terhadap kolonialisme untuk meraih kemerdekaan. Nah, strategi yang dipakai oleh bangsa Indonesia pada abad ke-20 ini tidak lagi memakai senjata dan berperang, melainkan mendirikan organisasi-organisasi baru yang lebih modern untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Sehingga pada zaman tersebut dikenal dengan pergerakan nasional atau yang disebut dengan pergerakan nasional. Nah, muncul organisasi-organisasi tersebut ini bersifat lebih ke modern, yang lebih ke arah dan terorganisir. Dan juga organisasi-organisasi ini diisi atau dipelopori oleh orang-orang terpelajar. Nah, sebelum kita menjelaskan mengenai organisasi-organisasi apa saja yang ada di pergerakan nasional, kita terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa pengertian pergerakan nasional dan latar belakang adanya pergerakan nasional. Jadi mohon untuk disimak materinya nanti. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat ini masih bersifat lokal atau kedaerahan. Perlawanan tersebut masih dilakukan secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional yang dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Nah, akan tetapi perlawanan seperti itu selalu gagal dan dapat diberantas oleh bangsa Barat. Dan juga banyak pejuang-pejuang yang tewas dalam peperangan tersebut. Sehingga pada akhirnya masa perjuangan fisik ini berakhir, kemudian beralih ke masa perjuangan melalui organisasi-organisasi yang lebih maju dan modern. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal itu merupakan dampak dari pelaksanaan politik etis oleh Belanda yang secara tidak langsung melahirkan tokoh-tokoh intelektual yang menggagas adanya pergerakan nasional. Nah, pergerakan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian, pergerakan nasional Indonesia ini mempunyai asas tujuan dan ideologi, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih maju. Nah, dengan adanya kesadaran nasional ini, mendorong kaum terpelajar untuk mendirikan suatu gerakan baik berdasarkan politik maupun sosial budaya. Munculnya pergerakan nasional di Indonesia disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor dari dalam negeri atau yang disebut dengan faktor internal, dan juga faktor dari luar negeri atau yang disebut dengan faktor eksternal. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai faktor dari dalam negeri. Faktor dari dalam negeri ini lebih bersifat nasional, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang secara terus-menerus yang dialami oleh rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan bangsa Barat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang sangat panjang dan tentunya menyakitkan sejak masa Portugis hingga Belanda. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh bangsa Portugis maupun Belanda, yaitu politik divide et impera atau politik adu domba, adanya monopoli perdagangan,
Kemudian adanya sistem tanam paksa atau yang disebut dengan culture scale, dan adanya kerja rogi. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bangsa Portugis maupun bangsa Belanda di Indonesia, hal ini membuat bangsa Indonesia timbul dengan adanya semangat untuk melawan penjajahan bangsa Barat. Yang kedua, adanya rasa senasib sepenanggungan yang hidup dalam cengkraman penjajahan bangsa Barat, sehingga di sini timbul semangat bersatu untuk membentuk negara. Yang ketiga, lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadikan pemimpin adanya pergerakan nasional di Indonesia. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia terinspirasi dari sejarah masa lampaunya yang sangat gemilang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai bangsa telah mengalami zaman nasional pada masa kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. Nah, kedua kerajaan tersebut, terutama Majapahit, memainkan peran sebagai negara nasional yang memiliki wilayahnya meliputi hampir seluruh Nusantara. Selanjutnya, faktor luar negeri atau yang disebut dengan faktor eksternal. Nah, yang pertama, adanya kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1904 sampai 1905. Hal ini telah membangkitkan semangat bangsa-bangsa Asia, termasuk Indonesia untuk mengusir kaum penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Nah, yang kedua, adanya pengaruh dari gerakan nasional di negara-negara lainnya, seperti gerakan nasional di India, Filipina, dan Turki. Dan yang ketiga, yaitu timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Pada masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Nah, masa pergerakan nasional dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, itu masa pembentukan, yakni dari tahun 1908 sampai 1920. Nah, pada masa tersebut, berdirinya organisasi Budi-Utomo, Sarekat Islam, dan Inggris Partai. Nah, Budi-Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang didirikan di Indonesia. Nah, Budi-Utomo ini didirikan oleh Wahyudin pada tanggal 20 Mei 1908. Pada tahun 1908, sejarah Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa pergerakan nasional. Nah, sehingga diperingati pada setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, yaitu masa radikal atau non-kooperasi yang terjadi pada tahun 1920 sampai 1930. Nah, pada masa tersebut, berdirinya beberapa organisasi baru, yakni Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat dengan PKI, Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat dengan PI, dan Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan PNI. Nah, masa yang terakhir yaitu masa moderat atau masa kooperasi yang terjadi pada tahun 1930 sampai 1942. Nah, ada beberapa organisasi baru juga yang berdiri pada masa tersebut, seperti Partai Indonesia Raya atau Paringra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan yang terakhir Gerakan Politik Indonesia atau yang disingkat dengan GAPI. Nah, mengenai organisasi-organisasi tersebut, saya akan jelaskan lebih detail lagi di video selanjutnya ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian pergerakan nasional dan latar belakang adanya pergerakan nasional di Indonesia. Semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa dipahami oleh kalian semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.